pada masa itu. Nah, ini direkam oleh Mas Novan. Kebangkitan nasional adalah bagaimana menerapkan dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan di bidang pendidikan. Sebagai guru, sikap Anda mengenai hal ini adalah titik-titik. A. Menemukan ide-ide kreatif dari berbagai sektor. Jawabannya A tok yang diingat ke. Ini jawaban yang paling benar berarti. Kalau melihat dari sejarah 1908 ini kan mulai dari Budi Utomo. organisasi yang pertama Budi Utomo ya. Budi Utomo, kemudian Muhammadiyah, Hindia Belanda. Maka kaitan dengan ini sebagaimana merupakan dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan di bidang ekonomi. Ini ada kata-kata di segala bidang, maka di sini dari berbagai sektor. Mungkin kata kuncinya ini di segala bidang dengan dari berbagai sektor. Ya betul lah. Guru itu jangan sampai hanya satu sektor. Nah, ini. Guru sikap Anda mengenai hal ini adalah menemukan ide kreatif dari bidang sektor. Kalau guru yang hobinya olahraga ya mungkin ngajak anak-anaknya berpikirnya tentang olahraga terus kayak gitu. Guru agama itu tidak seperti itu, harus multiple intelligence. Lanjut nomor 5. Sebagai guru Anda ditugaskan keluar daerah yang sama sekali asing bagi Anda baik bahasa, adat dan lainnya. Bagaimana Anda menerangkan pada peserta didik pengalaman Anda tersebut? A. Menerangkan bahwasanya Indonesia terdiri dari berbagai macam adat budaya. B. Menerangkan tentang suka dan dukanya. Nah, ini berarti yang diingat ya. Kata kuncinya ini Bapak Ibu. Ada baik bahasa, adat dan lainnya. Maka di sini menjadi bahan belajar untuk disampaikan kepada peserta didik. Nah, jadi pengalaman gurunya langsung dijadikan sebagai sumber belajar. Sebagai pegawai, suatu ketika Anda mengajukan cuti untuk menemui keluarga di daerah asal dan pimpinan pun sudah menyetujuinya. Namun ternyata di luar dugaan. Ketika Anda hendak pulang, pimpinan memerintahkan Anda untuk mengikuti rapat yang hanya Anda yang dapat diandalkan. Yang Anda lakukan adalah ngedumel, menerima dan menjalankan. Jujur. Yang jujur aja. Ngedumel. Pak. Kalau jujur ngedumel, Pak. Kalau Menerima dan ngedumel, Pak. Ngedumel bla bla bla. Jawaban yang betul B. Apa A menyarankan kepada pimpinan untuk mencari pengganti saja karena Anda juga harus memiliki keluarga yang bukan di rumah. B, Pak. Karena kepercayaan yang diberikan harus kita profesional. Iki jawaban ono poin terendah terkecil apa salah benar teman-teman? Bapak Ibu tahu nggak dalam penghitungannya? Nanti saya bantu mencari ya. Enggak ada poinnya, Pak. Enggak ada poin. Biasanya poinnya 1, 2, 3, 4, Pak. Iya, kalau di yang soal-soal kepribadian kan kayak gitu. Yang nggak tahu juga coba nanti. Karena saya pernah membaca ada hitungan setiap soal poinnya berbeda-beda. Oke, lanjut ya. Berarti ki profesional ke CPNS mengedepankan urusan negara. Anda adalah seorang guru honorer. Jarak rumah dan sekolah beberapa kilometer, namun Anda tidak mempunyai kendaraan yang memadai. Suatu ketika jalan yang biasa Anda lewati sedang diadakan perbaikan, sehingga untuk sampai ke sekolah jaraknya semakin jauh. Yang Anda lakukan adalah meminta kepada pimpinan untuk masuk lebih siang karena jaraknya semakin jauh. Minta tambahan uang transport agar bisa sampai ke sholat tepat waktu. Yang C, Pak. Walaupun sebenarnya terlambat, tetap siang. Melancarkan perjalanan.
Oke, C ya Bapak Ibu, siaplah. Ada siswa yang Anda tidak berangkat karena sakit. Sikap Anda menjenguknya dan menanyakan sakit apa. Mengumpulkan dana dari siswa lain untuk membelikan sesuatu. Yang A. Duluan mana ini? A sama B. A. A dulu. A. A dulu. A dulu Ah, ya. yang awal. Kenapa, A Pak? dulu, Pak. Dan menanyakan A dulu, dulu. baru nanti mengumpulkan. Wis pokoknya jenguk dulu. Wis urusan bantuan sosial kedua. Suatu ketika di sekolahan Anda kedatangan kunjungan peserta didik dari luar negeri sebagai acara tahunan biasa, namun si A tidak mau berkenalan dikarenakan tidak bisa bahasa Inggris. Tidak seperti teman-teman yang lain. Sikap Anda. Jadi ada peserta dari luar negeri sebagai acara tahunan biasa. Si A tidak mau berkenalan dikarenakan tidak bisa bahasa Inggris. Tidak seperti teman-teman yang lain. Sikap Anda. Yang C. Menyarankan siswa tersebut untuk kursus bahasa Inggris, menyuruh siswa lain mengajari bahasa Inggris, membentuk kelompok agar semua siswa dapat berkenalan dengan siswa dari luar negeri tersebut. Kolaborasi. Yang C. Kolaborasi ya. Mental Iya. tumbuh ya. Kolaborasi. Iya. Jangan kamu ikut kursus. Kalau dibacakan nggak jadi malah. Emang cukup 1 hari, Pak. Menyuruh siswa lain mengajari bahasa Inggris. Kelamaan. Enggak ya, kelamaan ya. Ya wes 10. Di dalam kelas yang Anda ampu ada anak seorang pejabat, di mana anak tersebut nilainya kurang dan rasanya sulit untuk bisa dinaikkan ke kelas berikutnya. Sikap Anda sebagai wali kelas adalah menerima apapun hasil keputusan musyawarah guru dan kepala sekolah, menjalankan sesuai apa yang diperintahkan kepala sekolah. A ya. Ya, musyawarah guru. Nah, Jabate. guru lebih lengkap. Nah, Jabate ngei nganu, ngei Ampau. sarung, ngei bingkisan, ngei sarung Pak. ngei sarung. Dikasih, Pak. Yang A, Pak. Tetap ya musyawarah guru ya, jadi inilah. Oke, lanjut ya. Pengawal kerajaan berbuat salah dengan mencuri. Di sisi lain ada seorang pejabat melakukan korupsi. Bagaimana hukuman yang tepat bagi keduanya? Ada pejabat melakukan korupsi. Pengawal kerajaan mencuri. Apa? Hukum sama karena sama-sama mencuri. Yang apa? Menghukum pejabat lebih berat daripada pengawal. Ya B, Pak. Memberikan keringanan kepada pejabat karena kedudukannya. Yang A, Pak. Apa? Kalau korupsi lebih. Yang apa? Yang C. Kita tidak tahu pencurinya ketika Yang B, Pak. Yang B. Secara ordinary. Bukan ya. Sama-sama mencuri. Kalau dalam praktek setiap kita di hadapan hukum sama kayak itu, artinya kan sama itu di sini dihukum sama ya. C. C memberikan keringanan kepada pejabat. Enak jadi pejabat, Bang. Cuma status Riku, beratnya itu yang jadi karena Riku, Pak. Memang kalau secara moral artinya ya dihukum sama, tapi secara moral sosialnya pejabat secara otomatis dia akan lebih berat secara hukum sosialnya. Jadi kalau sekarang itu malah akan diberikan hukuman dalam tidak dihukum penjara. Kalau di penjara nanti sudah diputuskan 10 tahun, nanti ada remisi pengurangan dari penahanan, nanti dari ini penahanan nanti tidak jadi 10 tahun, bahkan bisa jadi 5 tahun. Nah, itu begitupun akhirnya merasa ya ternyata hukum di Indonesia itu tidak memberikan efek jerah. Bahasanya kan sebetulnya tujuan utamanya memberikan efek jerah, malah tidak jerah. Nah ini sudah ide dari KPK-nya sendiri. KPK itu merasa harus ditetapkan dari penyidik KPK-nya dengan sekian hukuman, nanti di persidangan malah turun, nanti sudah dihukum dinyatakan semene ning tahanan entuk maneh remisi, entuk maneh. Nah,
Akhirnya KPK memberikan saran, udah sekarang diberikan hukuman dalam bentuk KTP-nya ditambahi dengan embel-embel seperti apa ya, singkatan sarjana pendidikan kan SPD, tapi singkatannya ex koruptor, jadi ditambahi EK, XK kayak gitu, ex koruptor. Itu mungkin lebih tepat lah. Sanksi sosial kan itu berarti ketahuan, oh KTP-nya ex koruptor, selama hidupnya pasti akan merasa jera kayak gitu. Disajikan narasi. Mematikan kehidupan kedepannya tidak kalau seperti itu, Pak. Lah mek jera ge ngono. Kasih. Lagi. Ya wes. Itu karena masih sarannya KPK, itu sarannya KPK. Manusia Jadi kan biasa. itu masih dipertimbangkan kembali. Dipertimbangkan nanti kalau memang diputuskan ya hukumannya nanti seperti itu informasinya. 12 disajikan narasi disuruh menentukan ciri maudhu'i. Ini berarti tafsir ya Bapak Ibu ya. Tafsir maudhu'i. Tafsir atau hadis? Kalau tafsir maudhu'i ada, hadis maudhu' ya ada. Maudhu' itu tematik, tafsir yang didasarkan atas pokok-pokok bahasan tertentu. Ya, tafsirnya siapa? Biasanya terkait dengan tafsir maudhu' di Indonesia ada yang namanya Bapak Dr. Hurais Shihab. Ya, tafsir maudhu'i. Kalau dilihat dari jenis tafsir, ada tafsir bil maksur, ada tafsir bil ra'yi. Nah, kalau ditinjau dari pembagian itu masuk kemana? Nyangkut nggak? Relevan nggak? Enggak ya. Kan kalau penggolongan tafsir berdasarkan apa? Kalau dilihat dari riwayatnya kan ya beda lagi lah. Oke, itu nanti ada bil maksur, ada bil ra'yi berdasarkan riwayat, ada berdasarkan bukti sambungan ayat ini. Di sini kesalahan gimana? Atau biasanya terkait dengan ayat-ayat yang nasih mansuh, ayat-ayat yang terkait dan saling memberikan hukum, ya ada hukum-hukum pembaruan nasih dan mansuh. Maudhu'i penafsiran dengan titik-titik. Penafsirannya dengan apa Bapak Ibu? Nah ini ada menggabungkan ayat-ayat. Jariku yang menggabungkan ayat-ayat ini maksudnya melihat keterhubungan antara topik ayat satu dengan ayat yang lain, relevansi, sintesisnya nanti akan didapat satu simpulan. Belajarnya sama Gus Baha. 14 pembelajaran yang menggabungkan antara sikap kognitif, keterampilan pembelajaran holistik. Nah, ini jawaban beliau. Ini berarti jawabannya pembelajaran holistik itu ya menggabungkan ayat-ayat. Ya betul lah menggabungkan ayat-ayat ini ya. Ini kata kuncinya maudhu'i penafsiran dengan menggabungkan ayat-ayat. Pembelajaran kalau yang tafsir bil maksur menggunakan riwayat. Kalau bil ra'yi atau tafsir yang lain nanti ada ya. Udah, lanjut. Pembelajaran yang menggabungkan antara sikap kognitif keterampilan. Sikap kognitif keterampilan ini holistik, berarti kan semua aspek ya, holistik betul. Nah, Bapak Z adalah seorang yang sangat perkasa dan mengalami oversex. Wah, mungkin wong lanang ya. Sehingga diperbolehkan untuk berpoligami. Lalu ia melakukan poligami. Setelah berjalan sekian waktu, Bapak Z, ini Z itu Zainal, ini ada enggak di ruang ini? Secara jasmani sangat kuat, namun kekuatannya tersebut tidak didukung dengan ekonomi yang kuat juga. Waduh,
Sehingga lama-kelamaan ia tidak sanggup membiayai istri pertama, dan keduanya akhirnya timbullah yang didapatnya stres. Lama-kelamaan akibat stres keperkasaannya pun melemah. Ya, yang melemah apanya ini? Perkasaannya. Kasihannya. Perkasaannya. Oh. Iya, perkasaannya. Sekarang tidak ada yang dapat diandalkan lagi oleh Bapak Z. Oke, kesimpulan dari peristiwa di atas adalah A. Dalam berpoligami, ekonomi merupakan faktor utama. B. Dalam berpoligami ada faktor-faktor lain yang harus dipikirkan. Berarti beliau memberikan dua alternatif ini yang harus dipikirkan Bapak Ibu. Ya, Kira-kira yang mana? B. B ya. B, Pak. Kalau dalam ayat Bapak Ibu, Bisa A. yang menjadi faktor utama adalah adil. 1, 2, 3 fawaidah. Kalau tidak bisa ya fawaidah 1 wae. Nonton nggih Pak Endang. Pak Endang. Larangan poligami menurut Muhammad Abduh karena ini ada materinya di fikih kontemporer ya, atau PAI kontemporer, atau di fikih ya, akan menimbulkan perselisihan antara anak yang dihasilkan dari poligami, menimbulkan kecemburuan antar istri. Muhammad Abduh. Jawabannya apa Bapak Ibu? Muhammad Abduh. Yang A, Pak. Yang A. Yang A ya. Yang A. Kalau beliau memperbolehkan poligami dalam keadaan apa, Bapak Ibu? Lupa. Pak. Dalam kondisi darurat. Lan daruratnya kepriye gue? Nah, betul itu, kondisi darurat. Nah, ini harus diperdalam lagi, Bapak Ibu. Untuk memperoleh keturunan. Ya itu. Nah, jadi ada wawasan ya Bapak Ibu, masih mengingatkan, menambah kita, mengulang kembali Muhammad Abduh itu memberikan ya itu tadi landasannya kalau ada darurat membutuhkan keturunan. Yang tujuh pertama mandul. Oke. Kalau larangannya, Pak, Bu, yang A atau yang B? Ini harus dibuka kembali, Bapak Ibu. Muhammad Abduh. Sebetulnya kaitan dengan Muhammad Abduh itu seringnya adalah terkait dengan ini, istrinya juga. Kalau yang saya pahami, nanti bisa dibuka ya Bapak Ibu ya, apakah betul terkait dengan beliau mempersyaratkan juga kaitan dengan ya adilnya kepada istri lah. Kalau enggak adil kan cemburu nanti, ya kan? Nah, ini pasti menimbulkan kecemburuan antar istri, harus adil lah. Nah, kalau tidak bisa adil, ini dilarang. Nah, B. Luru maneh, Bapak Ibu. Hadis penuntut ilmu yang diriwayatkan Ibnu Majah merupakan hadis dhaif, namun tetap dipakai karena A. Afdholul amal, diperkuat hadis dhaif lainnya. Yang mana Bapak Ibu? Yang A ya? Kayak suara. Yang A ya. Afdholul amal atau diperkuat hadis dhaif lainnya. Tapi dua-duanya dijawab. Dua-duanya ya. Ya rata-rata hadis dhaif yang dipakai itu memang
afdalul amal untuk ya memberikan inilah kata-kata mutiara memotivasi untuk beramal. Oke, hadis menurut ilmu manfaatnya untuk siapa? Makhluk di bumi, seluruh makhluk yang hidup. Hadis menuntut ilmu manfaatnya untuk siapa? Ilmu itu untuk siapa? Rahmatal lil alamin atau bukan? Seluruh makhluk ya. Yang B, Pak. Seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Makhluk yang di langit juga. Ini ada Sepertinya, jalan. Pak. Ini kan Iya, makhluk Pak. di bumi. Ini kan makhluk di bumi. Makhluk yang hidup. Seluruh makhluk berarti kan makhluk yang ada di langit dan bumi. Ya termasuk malaikat. Malaikat itu kalau kita sedang menuntut ilmu seperti ini kan Doakan. majelis-majelis ilmu itu akan mendoakan, termasuk ikan-ikan yang berada di lautan. Ini kan mendoakan kita, Bapak Ibu. Mendoakan man salaka thoriqon yaltamisu fi ilman sahalallah ilal jannah. Pokoknya sing mlaku ning dalane wong sing ngluru ilmu, man sapane wong salaka kang nyolong salak. Nyolong salak. Man sapane wong salaka kang mlaku kok sapane wong nyolong salak ki pira? Yang berjalan yaltamisu fihi ilman, perjalanannya fihi di dalam ilman ilmu. Sahalallah sahala mudahkan sapa Allah Gusti Allah ya ilal jannah surga. Bapak Ibu ini termasuk yang menjadi penuntut ilmu, membagikan ilmu. Surga sudah menanti. Manfaat orang yang menuntut ilmu didoakan makhluk Allah di bumi, seluruh makhluk Allah langit dan bumi. Teman-teman. Syarat sebuah hadis untuk disebut sahih harus memenuhi 5 syarat. Jika kurang maka dikatakan hadis Doif. doif atau hasan. Hasan, Kalau Pak. Hasan salah satu. Pak. Hasan. Hasan ya, Dulu, Pak. satu. Hasan aja ya. Kalau Ya. doif itu nanti mungkin Banyak. kaitan Semua dengan Itu ada perawinya syarat. enggak gitu. Iya, kaitan Perawinya dengan perawi Perawinya ada kebohongan. nyambung. kadab ya, tidak dobit, Bit terus tidak sikoh. sinau lagi belajar lagi. Iya, sikoh, dobit itu sikoh itu ya Kurangnya termasuk dobit kuat hafalannya. Nah, kalau sikoh itu kan tidak kadab ya, maksudnya kalau jujur. Adil. Termasuk dalam ceritanya siapa sih? Riwayat dalam sebuah cerita ya Imam Bukhari ya, Kayaknya, Pak. Tidak salah, Bu. Bukhari ya. Beliau itu Ya. kalau mau meriwayatkan hadis ya bahasanya ketika menemui seseorang ya ini ceritanya panjang sih tapi intinya beliau sangat selektif. Nah, sangat selektif dengan hanya dianalogikan kalau beliau menemui seseorang terus ketika dilihat sebelum ketika dia mewawancarai atau hadisnya ketika yang ditanyakan tapi sewaktu-waktu dia melihat kok apa kiainya lah seumpamanya kiainya itu manggil ayam ker 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 Lomboknya ayam. ben ayam iki nyusul karena model seperti itu sebentar goreng. menurut Imam Bukhari ya sudah dalam kategorinya tidak jujur. Membohongi ayam itu sudah tidak menjadi indikator untuk dimasukkan sebagai hadis-hadis sahihnya. Dia hanya gara-gara ayam dia bohongi dengan kata-kata ker tanpa memberikan
beras atau makanan ya, ker ayam medek jebule dicekel tok ora dikai makanan, wis menjadikan indikator untuk tidak dimasukkan sebagai hadis sahih. Sahih artinya sehat, benar? Benar ya? Sahih sehat atau benar? Benar. Benar ya. Oke, sahih ya benar wes. Disajikan narasi tentang pegawai dan penghasilannya, disuruh menentukan besaran zakatnya. Wes ngitung, berarti ki materi zakat metu Bapak Ibu. Ya. Numerasi, Pak. Narasi tentang pegawai dan penghasilannya. Berapa persen 2,5. secara 2,5. Ya. Tapi kalau sudah nggak punya utang atau gimana itu udah bersih dari segala dari hutang, dari kebutuhan rumah tangganya sudah semua bersih gitu. Persennya dari nanti dihitung ya literasinya. Berarti kalau ada narasi beliau berpenghasilan dalam 1 tahun sekian, sudah melebihi nisab, tapi beliau juga memiliki utang. Ya, dihitung utangnya. Berapakah zakat yang dibayarkan? Nah, itu nanti harus diperhatikan itu. Itu ada dikali setahun ditanyakannya sebulan lagi, itu hati-hati ya Pak. Betul. Berapa yang ditanyakan? Hitungnya setahun, ternyata yang ditanyakannya per bulannya, itu harus hati-hati juga. Harus jeli ya. Lanjut, disajikan narasi nenek A yang fakir dan nenek B yang punya pekerjaan, namun tidak cukup untuk menutup kebutuhannya. Pemberian zakat yang tepat untuk keduanya ialah nenek fakir, B punya pekerjaan, namun tidak cukup untuk menutup kebutuhannya. Miskin ya? Ya, yang A fakir, B miskin. Terus fakir dulu. Zakat yang berarti A atau B jawabannya? Produktif tradisional, dan produktif modern. Oh, B ya? Tradisional. Nah, fakir wis ora. Fakir duwe makanan minuman kok. Fakir nggak punya pekerjaan apa? Fakir itu nggak punya pekerjaan. Nggak punya pekerjaan kalau fakir. Fakir kalau miskin punya pekerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhan. Berarti apa kalian? Konsumtif tradisional dan produktif tradisional. Yang bedanya apa produktif tradisional dengan produktif modern? Produktif modern itu yang pembiayaan Pak ya, pembiayaan usaha gitu Pak ya. Diberi modal usaha. Terkait dengan modal usaha kayaknya kemarin Pak itu bahasanya ada. Betul. Modal. Bukan dalam bentuk usaha kulit atau mungkin usaha yang lainnya. Kalau tradisional mungkin dalam bentuk uang langsung, mungkin modern itu dalam bentuk mungkin pancingan, model alat atau iya betul. Kalau fakir itu harus diselesaikan dulu definisinya Bapak Ibu menurut siapa, atau secara umum fakir dengan miskin. Kalau dalam pengertian yang jelas nanti kan Bapak Ibu bisa menentukan pemberian zakatnya ya. Nah, itu harus jelas dulu. Karena terkait yang miskin itu kan kekurangan modal, dia perlu Nah ya kan yang B yang punya pekerjaan kan ini produktif tradisional sumpamanya. Kalau yang B maksudnya B yang akan
ada konsumtif tradisional dan produktif tradisional. Yang B produktif tradisional dan produktif modern. Ini kan ada dua nenek. Nenek A yang fakir, nenek B yang miskin. Miskin. Masalahnya itu nenek juga loh, Pak. Kasihan loh. Ya. Konsumtif Kalau itu menurut sehari bisa kalau habis, produk Pak. ya, kalau produktif Bentuk konsumtif kan tidak modern berjalan Gini saya mau terus tanya gini. menerus. nggak gitu. cocok. Jadi Sing orang duwe sama Jual sekali. Jadi orang yang tidak memiliki sandang pangan itu disebut apa? Konsumtif, konsumen, Fakir. 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 Berarti fakir ke butuh mangan ora? Ya butuh banget, Pak. Ya wis Makanya berarti konsumtif, Pak. Ya iya. Oh, Nah, iya. yang nenek B itu produktif tradisional. Lah iya berarti kan Bukan. ini. Yang B dikasih modal. Berarti Dikasih jawabannya ini. Dikasih kambing apa-apa suruh dipelihara gitu loh, Pak. Ah, lah iya. Kan bisa. Nenek A dikasih. Kalau nenek-nenek kan makan, masih bisa. Nenek B dikasih. Nenek B tradisional. dikasih iya hewan peliharaan misalnya kayak kambing, sapi gitu. Berarti pilihannya apa? A apa B? Apa? Yang A, yang A, Ayo, Pak. wes, A. yang A. Karena ini Besok dari miskin dan berbagai fakir lagi, Pak. Tidak ada perubahan. dari berbagai Besok catatan. pertanyaannya nggak nenek-nenek. Fikih ya, fikihnya Syafi'i, Maliki, fakir itu Dikasih ada kambing ya berbagai kasihan, Mbak. variasi ini. Nenek muda. Neneknya masih muda pada tua. Ya, masih muda di situ tidak dijelaskan. Namanya Kalau nenek. sudah punya cucu 10 juga nenek. Oh, yo jenenge fakir kan butuhe itu. Anu sih. Wong butuhe mangan kok tiga ini. Wedhus. Ada motor. Beda motor ya, motornya didol nang nggo tuku sego ya. Ya dikai modal nggo dagang mendoan. Harusnya jadi produktif tradisional itu dalam bentuk uang, Pak. Iya, ya, produktif tradisional. Ya wis nanti kalau dirasa produktif tradisional bentuknya uang, kemudian nanti untuk kehidupan beli pangan sandangnya atau untuk usaha ya. Nah, itu masalahnya. Cuman kan ini kalau mengacu pada fakir ini adalah orang yang butuh makan, tidak punya makan minum. Fakir. Pengertian akhlak. Akhlak adalah Siapa, Pak? akhlak ya secara umum adalah otomatis Perilaku yang yang baik. keluar dari belum tentu baik, keluar spontanitas, Pak. Tanpa dipikirkan. Nah, kata-kata kuncinya serta-merta. Spontanitas, Pak. Spontanitas. Ada akhlak karimah mahmudah. Pembagiannya Imam Al-Ghazali. Ya. Akhlak. Bedanya dengan tata krama, budi pekerti, etika, apa? Alam ini. Kan akhlak, etika, budi pekerti. Mesumnya bukan mesum lagi. Menurut Muhammad Amin. Ketua karya. Nanti dibuka ya Bapak Ibu ya, kalau budi pekerti itu kaitannya dengan ada pernah mendengar susila, tata susila apa? Norma susila. Norma susila. Ada etika. Kalau etika itu terkait dengan norma-norma yang baik dan yang buruk, etika. Dipekerti terkait dengan perilaku yang semestinya dilakukan yang baik ya. Disajikan narasi tentang karya tulis, menentukan bagian apa masalah. Karya tulis paham ya.
Bu, Pak, karya tulis ada bagian awal, bagian inti, bagian akhir. Ya, kan? Bagian awal ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah. Bagian analisis dan penutup. Iki jawabannya masalah, berarti masalah ini latar belakang masalah coy iki. Latar belakang masalah itu cirinya apa? Ada pernyataan teori idealis atau deskripsi secara idealis, kemudian ada faktual, gap antara ideal dan faktual yang disebut masalah. Masalah itu kan gap ya, adanya gap antara sesuatu yang ideal dengan yang faktual, gap, kesenjangan. Nah, dari gap itu nanti diidentifikasi, dianalisis, oh ternyata masalahnya ini, kemudian dicari solusi alternatif pemecahan masalahnya. Jadilah PTK. Jenis penelitian dilakukan guru adalah PTK, benar. Nyangkut PTK temenan. Guru memberikan tugas terstruktur setiap pertemuan dinamakan tugas apa? Formatif. Tugas formatif. Tes apa tugas? Tugas terstruktur. Kalau tes ya tes formatif. Kalau tugas berarti tugas formatif ya. Oke, bukan sumatif. Ya. Di sini nggak ada jawabannya, berarti beliau bingung. Tapi sudah menuliskan soalnya, luar biasa hafal beliau. Dobit berarti. Sikoh. Cara menentukan bentuk data pada penelitian. Nah, bentuk data pada penelitian itu ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Kalau hasil wawancara namanya data kuantitatif atau kualitatif? Wawancara berarti Kualitatif. kualitatif. Kalau tes itu kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Iya, betul. Kuantitatif. Betul. Oke, lanjut ya. Bentuk data, pokoknya ini data ini ono data nominal, ordinal, skala, tapi mungkin yang dimaksud di sini nanti data kualitatif dan kuantitatif. Saya tidak akan membahas data, ada data ordinal, data nominal, data mumat. Lanjut, menentukan sistematika proposal yang tepat. 10 menit lagi ya Bapak Ibu, sudah jam 9 ini. Kasihan anak-anak Bapak Ibu yang mau ditemenin tidur sudah minta. Bukan sistematika. Sistematika proposal yang tepat harus sesuai dengan urutan. Nah, harus sesuai urutan. Sistematika proposal. Urutannya apa Bapak Ibu? Pendahuluan, latar belakang masalah. Terus rumusan Rumusan tujuan masalah Dan tujuan penulisan atau tujuan masalah. manfaat penelitian. Iya. Penelitian. Kemudian Sistematika apa ya? Sistematika penelitian. Sistematika. Kemudian masuk ke Landasan teori. Landasan teori ada kajian teori yang relevan, penelitian relevan, kerangka berpikir, metode penelitian. Metode penelitian ada jenis dan pendekatan, ada waktu dan tempat penelitian, kemudian ada subjek dan kolaborator, kemudian ada siklus penelitian dulu lah, wajib itu ada siklus perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.
Dan terakhir ada teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Kalau perlu tambahkan indikator keberhasilan. Koordinasi. Refleksi. Oke, kata kuncinya ini ya. Akhir pembelajaran. Isi dari silabus apa? Silabus KD, IPK, IPK, IPK tujuan. Materi, tujuan. Pembelajaran. Waktu ada enggak? Ada. Kalau Ada waktu. sumber Ya. Betul. Oke ya. Penilaian lengkap. Kecuali bedanya dengan RPP apa silabus? Langkah-langkah pembelajaran iya. itu berbeda dengan pengalaman belajar. Kalau di silabus itu pengalaman belajar tok paling. Kalau di RPP kan lengkap. Biasanya. Isi dari kurikulum. Isinya apa sih kurikulum? SKL, KI, KD apa? SKL, KI, KD, terus silabus ya. Protah, promes, Analisis. dan lain-lain. Efektif. Kaldik. Harus dihafal kurikulum di sini. Tapi kalau dalam pengertian di Undang-Undang Sisdiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang memuat apa? Seperangkat rencana pembelajaran yang memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, bagaimana menyampaikan materi pembelajaran itu sampai pada evaluasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu dalam definisi di Undang-Undang Sisdiknas kurikulum ya pasti terkait dengan standar isi, standar evaluasi, standar proses. Ya, 8 standar lah. Tapi yang menyangkut kurikulum itu 4 standar yang utama. Standar isi, standar proses, standar penilaian dan kelulusan. Ya. SPKL. Disajikan narasi menentukan rumusan masalah. Apakah dengan audiovisual dapat meningkatkan hasil materi zakat? Ini rumusan masalah PTK ya. Contohnya ingat rumusan masalah PTK itu bentuknya jangan kualitatif, tapi menanyakan secara kuantitatif dalam tanda tanya. Ya, kata tanya yang dipakai seringnya adalah apakah. Kalau bagaimanakah itu hanya menjawab pertanyaan kualitatifnya saja. Oke, ingat rumusan masalah PTK juga harus menggambarkan adanya alternatif pemecahan masalahnya. Mana yang menggambarkan alternatif pemecahan masalahnya yang mana ini? Audiovisual. Audiovisual, bagus. Kedua. Lanjut. Pengertian akhlak. Loh, kembali ke pengertian akhlak. Manfaat PTK. Penilaian bagi murid untuk meningkatkan prestasi, sedangkan untuk guru? Untuk guru untuk meningkatkan profesional. Iya, bagus. Untuk pengembangan diri lah intinya ya. Pengayaan berupa apa? Pengayaan menambah materi atau memperluas materi? Memperluas materi. Pengayaan memperluas
Mek kaya. Kaya ki nambah cok ya. Memperkaya. Memperkaya. Pengkayaan maksudnya. Iki Menambah Bapak Ile materi. ngasih menulis 2 ini. Menulis 2 itu kan berarti alternatif yang tepat yang mana Pak nilai. Menambah Materi atau tambahan biasanya kan. kalau di LMS-nya tertulisnya materi tambahan atau materi perluasan. Materi tambah. Tambahan, Pak. Oh wis berarti menambah materi. Menambah materi pengayaan. Yes. Di dalam Masalah penilaian. modul, salah. Bagian kolom 1 sebaiknya apa? Masalah penilaian. Kemudian bagian kolom 1 sebaiknya. Nama siswa kok? Nama siswa, nama peserta didik. Iya, nama peserta didik lah. Kolomnya kan Pak. Mungkin. Iya, kolomnya ketok iki nama Oke. peserta didik ya. Baru di sini kalau enggak ini indikator. Indikator ya. Rubriknya nama rubrik. Indikator. Ya, bisa. Pokoknya ingat kalau jawabannya ada indikator KD atau indikator yang ditanyakan ya berarti ini indikator. Ini rubrik jawaban baik, cukup, kurang, tidak baik. Nah, itu kan seperti itu. Atau yang lain itu bisa. Nomor urut Intinya- responden baik itu Pak. Iya. Bisa jadilah nanti dilihat. Tentang remedi, cara menentukan hasil akhir remedi gimana? Remedial diberikan bagi peserta didik yang di bawah KKM. Wis ngono. Lah hasil akhir remedi, hasil akhir remedi yang mengambil yang Pas- tertinggi di Pas KKM. Pas KKM. Pas KKM. pas Pas KKM. KKM. Iya. Kemarin di kelas kami ada simpulan sebijak-bijaknya ngasih nilai hasil akhir dari remedi itu tidak KKM. Tidak KKM, tapi di ada yang bawahnya dibagi. di bawahnya peserta didik yang ini yang terendah yang di atasnya KKM ya. Ono Pak. Kalau kemarin pas KKM, Pak. KKM Pak. Pas Iya, KKM. Kalau pas KKM. kemarin pas KKM Ada. ya. Di modul ada 3 cara apa ya, Pak? Iya di modul, tapi itu juga tidak bijak sebetulnya. Perlu diteliti kayaknya. Pelajar ini modul, mosok nilainya digabungke kemudian di rata-rata. Ada yang diambil yang paling Rata-rata. besar. Gitu. Ya kan di rata-rata ngeluhi sing KKM. Hasilnya enggak KKM, Pak. Biasanya. Remedi dapatnya 100 di rata-rata malah kacau balau itu Pak. Karena pilihan remedi. Oke, jam 9 Bapak Ibu kita cukupkan. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Dan dengan pembahas yang berbeda. Ini karena sebagai awalan ya saya menyiapkan diri untuk membantu mendampingi Bapak Ibu. Insya Allah di lain waktu akan saya mintakan dari guru atau dari dosen yang lain. Ngoten nggih Bapak Ibu, kita cukupkan bersama dengan membaca hamdalah. Kalau di bulan Mei ini masih ada 1 kali lagi ya. Bulan Mei ini berarti nanti sebelum tanggal 1 Juni ya berarti harus kita selenggarakan. Berarti antara tanggal 29, 30, 31. Insya Allah gitu. Jadi karena sesuai dengan rencana bulan Mei 2 kali. Ini yang sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu Reteker. Ngoten Bapak Ibu, demikian selamat istirahat dan mari ya
Ya, kita sudahi saja. Ngoten nggih Bapak Ibu. Bapak, terima kasih Oke. Bapak. Terima kasih, Saya Pak. undur diri. Mohon maaf, terima kasih. Dalam pembimbingan mungkin ada yang kurang tepat atau kurang berkenan, ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak. pada Mas Novan dan Dian. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Novan. In live ya Mas Novan ya. Yang belum mengisi absen monggo diisi. Agama karya jangannya. Ini siapa di mana? Ya mau. Tak Allah hafid ada duaan wae eta situ. Hafid dan Amsana salam dunia. Kada kepinginnya. Kumaha deh rahmatullahi wabarakatuh. Hah? Kita kalikan ke pasal untuk kuat redang rumah ya. Aduh, ya Allah, redang ucu, redang. Coba, coba. Mana absen dengan mana? Ini yang dibuat Allah hafid. Tekan mati. Sekarang apa? Buka. Nah, orang jadi bahan dia omongan ada nggak? Jika ada yang kurang saya jadi ingat orang yang orang pada godak-godak gua tuh satu cing orang. Bambang Sugito tuh di es. Nah saja di. Nah saja di teh. Atas singal lemah. Dikuatkan ra gitu. Dikuat kayak ra itu. Masih enak itu. Absennya 2001 2002 milih ya? Hah? Absen. Tahun 2001 apa 2002? Oh iya wes. Oh iya iya. Ini orang milih salah ya wes. Makasih. Yuk. Wes. Urung. Akal. Wes. Mantel lo.